Saya lanjutkan lagi pertanyaannya, Bang. Kalau tadi kan potensi-potensi menjadi seorang caleg gitu kan. Nah, kalau selama ini ketokohan, syarat-syaratnya ada ketokohan, terus memiliki jaringan. Nah, di era digital atau di era milenial saat ini kan tentunya ada perubahan. Nah, apakah mungkin seorang selebgram, YouTuber yang memiliki follower banyak, subscriber banyak untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKS? Iya. Gimana, Bang? Saya pikir ini sangat mungkin ya. Siap, sangat mungkin. siap. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sekarang membuka ruang lebih lebar berkolaborasi dengan siapapun. Termasuk dengan para YouTuber selebgram gitu ya. Apalagi mereka memiliki follower yang banyak. Luar biasa. Otomatis kalau mereka bergabung bersama PKS, sedikit banyaknya akan menambah kekuatan PKS di dalam pemilu 2024 nanti. Suara akan bertambah. Siap. Artinya begini, ada dari kader yang sudah lama sudah punya jaringan di ada bawah tokoh, gitu ya. Jaringan, kemudian ditambah lagi dengan selebgram atau YouTuber misalnya, para follower mereka juga memilih PKS, ini luar biasa. Kalau ini bisa bergabung luar biasa. Jadi kami membuka peluang lah, membuka siapapun ya, Bang. Betul, pintu lebar-lebar kepada para YouTuber, selebgram silahkan bergabung bersama PKS. Kita bersama-sama berjuang bersama PKS untuk pemilu 2024. Amin. Baik. Kalau kemudian nantinya untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi apa-apa aja sih? Kita kan sebagai orang awam kan kita nggak tahu. Kalau untuk menjadi caleg khusus internal PKS syaratnya seperti apa sih, Bang? Ya. Untuk menjadi caleg PKS, ini sebenarnya yang pertama adalah adanya visi misi yang sejalan dengan PKS. Artinya kita ingin membangun bangsa, membangun daerah. Itu yang penting. Kemudian syarat administratif yang lainnya terkait dengan Pancasila dan sebagainya, itu sudah firm ya, bahwa kita menjadi anak bangsa yang baik lah. Terus itu menjadi catatan yang penting. Dan kemudian juga memiliki kontribusi yang baik tentunya kepada masyarakat gitu. Bagaimana mungkin dia akan dipilih masyarakat kalau dia memiliki kontribusi kepada masyarakat selama ini gitu ya. Harus dikenal sebagai orang yang baik di masyarakat. Itu menjadi hal yang penting. Oke. Oh, itu syarat-syaratnya ya, Bang ya. Baik. Kalau kita tadi kan bahas caleg ya. Kalau kemudian bakal calon kepala daerah, apa-apa aja sih syaratnya? Apakah sama, memiliki bersih lah intinya, atau memiliki popularitas yang nggak usah gede tapi jaringannya kuat, atau kayak gimana, Bang? Ya kita kolaborasi ya. Kolaborasi semua unsur-unsur yang ada. Syukur-syukur bisa terpenuhi semua unsur itu luar biasa. Ya. Artinya yang pertama dari kapasitas, kemampuan beliau ada, memiliki kemampuan di bidang pemerintahan, politik ya, bagaimana mengatur pemerintah dengan baik. Itu tentunya penting. Kemudian yang kedua, popularitas juga menjadi penting. Kalau orang tidak memiliki popularitas, tidak memiliki elektabilitas, padahal pilkada dengan cara pemilihan langsung, bagaimana akan terpilih. Nah ini juga menjadi penting ya. Siapapun partainya, kita ingin menang loh. Mengusung calon kepala daerah ingin menang ya. Jangan ingin kalah ya. Itu jadi penting. Kemudian yang ketiga adalah tentunya beliau adalah orang yang baik, yang bersih, yang tadi ya, dari bebas dari korupsi dan sebagainya. Untuk menjamin kepada masyarakat bahwa beliau ini memiliki integritas yang baik. Kalau Bang Awan tadi kan sempat ngobrol bahwa ada beberapa yang sudah disonding, beberapa nama yang sudah disonding. Itu berdasarkan hasil keputusan internal partai atau memang personal saja, atau sifatnya kayak gimana, Bang? Ya, jadi yang pertama ini kita menyampaikan kepada para kader dan struktur untuk terus melakukan komunikasi dengan para tokoh. Betul. Artinya dari para tokoh yang dilakukan silaturahmi dan komunikasi, siapa tahu dari mereka ada yang memang memiliki kans yang bagus untuk menjadi calon kepala daerah. Ini juga penting untuk bisa dari awal kita sudah memiliki perencanaan yang matang. Betul, itu dia. Walaupun memang penentu akhirnya hasil kursi di pemilu Februari 14 Februari itu betul. Tetapi dari awal sudah ada perencanaan yang matang gitu yang kita melakukan. Jadi pergerakannya nggak mungkin jauh-jauh dari rencana awal lah gitu. Betul, ya. Baik, kalau melihat bahwa
bicara 2 periode terakhir di Kota Banjarmasin saja, PKS itu kan punya peranan penting di situ untuk memenangkan sosok Ibnu Sina yang saat itu sebagai ketua DPW PKS waktu periode itu gitu loh. Nah, apakah kan PKS hanya memandang Kota Banjarmasin atau di skup yang lebih besar kita bicara Kalsel nih? Atau PKS harus punya kepala daerah lagi di Kota Baru misal, atau di Tabalong misal. Apakah seperti itu atau menargetnya sudah ada 5 harusnya atau kayak gimana Bang targetnya? Betul sekali. Jadi kita di PKS Kalsel tentunya juga sudah memiliki perencanaan dengan berdasarkan potensi yang dimiliki. Dari 13 kabupaten kota ya, kita sudah mentargetkan ada tiga kabupaten kota untuk mengusung calon kepala daerah yang bahkan yang kita rencanakan dari internal kita, artinya dari anggota PKS. Itu kita rencana awal. Rencana awal 3 kabupaten kota ini sudah kita rencanakan berdasarkan potensi yang sudah dimiliki sekarang. Ya. Kemudian untuk kabupaten kota yang lain kita tetap mentargetkan untuk bisa menang pilkada yang kita usung walaupun dari eksternal, dari luar berkoalisi, kemudian mungkin bukan anggota PKS, bukan kader PKS. Kita tetap berusaha untuk bisa memenangkan itu. Itu sebagai target-target kita di politik. Baik. Kalau untuk yang 3 yang kader dari di mana-mana aja Bang itu Bang? Nanti ya. Karena ini mesti menjadi konsumsi kita ya, supaya kita merencanakan dari awal ini kesiapan lebih matang ya, sehingga nanti tidak terganggu dengan pihak luar gitu. Supaya beliau kader pribadi langsung diusung ya Bang ya? Iya, rencana kita dari anggota PKS sendiri. Kalau untuk Banjarmasin apakah akan kader atau Bang Awan sendiri yang akan turun gelanggang atau kayak gimana Bang? Ya, Banjarmasin termasuk yang kita targetkan dari anggota kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Berarti meneruskan tradisinya Pak Ibnu sebenarnya ya? Rencana begitu. Karena potensinya termasuk besar. Betul. Dan mesinnya saya kira sudah kelihatan gitu loh Bang. Nah, kalau kita bicara mesin, engine partai, bahwa ya kita bicara nggak lepas dari sosok Ibnu Sina bahwa membentuk engine PKS saat ini itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari beliau. Apakah dimungkinkan kemudian sosok Ibnu Sina yang saat ini sebagai ketua Demokrat gitu loh Bang, dibantu secara, ya maksudnya kalau secara struktur kan nggak mungkin, kalau secara engine apakah bisa gitu Bang? Kita nggak tahu ya. Iya. Intinya kita di PKS sebagai partai politik, apapun yang menjadi keputusan partai, semua jejaring struktur dan kader anggota PKS akan mengikuti arahan dari keputusan partai. Itu yang jadi prinsip kita itu begitu. Siap. Baik, saya ngomong mengutip obrolan Sekjen PKS Habib Abu Bakar gitu loh. Kemarin bahwa beliau mengucap kami ingin menjadi oposisi, tak ingin lagi menjadi oposisi dan akan melihat dulu partai mana yang akan dijadikan mitra koalisi. Apakah itu akan dilakukan juga di wilayah Kalsel atau kayak gimana Bang? Ya, jadi perlu saya jelaskan ya bahwa prinsip dasar kita berpartai politik adalah ingin menang dan ingin berkuasa di pemerintahan. Itu prinsip dasar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi sejalan dengan semangat itu ya. Semangat itu bahwa kita ingin menang ya. Sehingga dengan semangat ingin menang artinya yang pada tahun ini PKS berada dalam oposisi, 2024 kita targetkan tidak oposisi lagi. Artinya apa? Sebagai pemenang. Pemenang pemilu, pemenang pilpres. Sehingga kita ikut mewarnai di dalam pemerintahan di pusat. Bukan Jadi itu yang disampaikan Habib Bakar itu. Baik. Apakah akan memunculkan figur-figur dari internal? Untuk figur internal PKS untuk capres itu kan ini masih melakukan penjajakan ya. Tetapi hasil Majelis Syuro PKS ya sampai sekarang belum menentukan siapa capresnya.
Tetapi yang diputuskan oleh hasil Majelis Syuro PKS adalah Mm-mm. menjadikan Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Salim Al-Jufri sebagai tokoh nasional. Oh, Itu gitu. keputusan itu. Oh, iya iya iya. Artinya bisa kita bayangkan Iya. bahwa nanti kalau beliau memang bisa di-up menjadi tokoh nasional, memiliki posisi tawar untuk bisa menjadi Jadi salah satu kandidat, ya, baik capres maupun cawapres, kan begitu kan. Ini begitu. Ya. Terkait dengan capresnya siapa belum diputuskan, Baik. karena sekarang masih terus melakukan penjajakan koalisi dengan partai-partai politik yang lain. Karena mengingat PKS baru 8%. Oh, Syarat minimal kan berapa? 20%. 20%. Nah, kita tidak bisa untuk mengusung sendiri. Sehingga kalau kita sudah munculkan nama si A, ternyata yang partai lain tidak ada yang cocok dengan ini, kita akan sendirian ditinggal. Jadi yang dilakukan oleh DPP PKS sekarang melakukan penjajakan koalisi dengan partai politik yang lain supaya terpenuhinya 20% minimal. Ya, sehingga nanti figur capresnya bisa dibicarakan bersama dalam koalisi. Begitu. Kalau